Sistem pengendalian manajemen, fungsi, proses serta faktornya. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengertian lainnya, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang berisi tuntutan kepada semua orang yang ada dalam perusahaan untuk menjalankan dan mengendalikan sebaik mungkin berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Berdasarkan pendapat ahli, yaitu Anthony dan Recce, 1984-824, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang memiliki fungsi pengendalian terhadap aktivitas dalam organisasi yang mengupayakan agar strategi yang diterapkan sesuai untuk mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Swadi, 1999-8-9, definisi dari sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, meliputi penganggaran, pemrograman, pelaporan, akuntansi, dan pertanggungjawaban. Tujuannya adalah untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau menjalankan strategi tertentu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. 2. Komponen dan karakteristik sistem pengendalian manajemen. Komponen dalam sistem pengendalian manajemen dikenal dengan singkatan WR yang terdiri dari work pekerjaan, employee, tenaga kerja atau karyawan, relationship hubungan, dan environment lingkungan. 4 komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam mencapai tujuan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dalam perusahaan harus memenuhi beberapa karakteristik berikut ini. 1. Harus selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan. 2. Harus dibuat sesuai dengan struktur organisasi dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan individual. 3. Harus efektif untuk memotivasi seorang manajer dan karyawan agar selalu berusaha mencapai tujuan perusahaan dengan berbagai cara, termasuk dengan memberikan penghargaan kepada mereka. 3. Fungsi sistem pengendalian manajemen. Fungsi sistem pengendalian manajemen adalah agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan prestasi kerja agar sesuai rencana semula dan melakukan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi hal-hal yang menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Dalam sistem pengendalian manajemen, semua laporan harus dibuat secara tertulis dan ada pihak yang bertindak sebagai controller. Biasanya seorang akuntan atau keuangan adalah controller yang tepat karena mereka yang juga membuat laporan biaya. Tujuannya agar pengendalian biaya yang efektif juga bisa dilakukan sehingga tujuan sistem pengendalian manajemen lebih mudah dicapai. Akuntan harus memberikan informasi yang akurat kepada manajemen dan selalu berkomunikasi dalam proses pengendalian manajemen. 4. Proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen yang efektif adalah yang bersifat formal dengan tahapan sebagai berikut. A. Sistem pengendalian manajemen atau pemrograman. Pada tahap ini, perusahaan menentukan program apa saja yang akan dilakukan. Setelah itu, perusahaan harus memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. B. Sistem manajemen atau penganggaran. Pada tahap ini, perusahaan menetapkan anggaran keuangan untuk periode tertentu. Anggaran yang disusun berdasarkan kumpulan anggaran yang bisa dijalankan program yang dibuat. C. Sistem pengendalian manajemen atau operasi dan akuntansi. Pada tahap ini, penelitian dilakukan dari pendapatan yang diperoleh dan dari berbagai sumber daya yang digunakan. Setelah itu, catatan dan biaya tersebut harus dikategorikan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pusat tanggung jawab. D. Sistem pengendalian manajemen atau laporan dan analisis. Tahapan terakhir dalam proses pengendalian manajemen adalah melakukan analisis dan laporan. Adapun analisa laporan tersebut berupa pemilahan strategi yang perlu ditinjau ulang, menentukan kebijakan seperti menambah, mengubah atau menghapus program di tahun berikutnya serta memberi pertimbangan apakah perlu mengubah anggaran.
Apabila dari analisis ditemukan penyimpangan, maka dapat dilakukan tindakan perubahan anggaran, khususnya apabila anggaran yang ada sudah tidak realistis. Dari laporan yang ada dapat diambil kesimpulan apakah memerlukan perbaikan dalam sistem pengendalian manajemen saat ini, khususnya untuk memberikan solusi atas masalah perusahaan yang tidak dapat diantisipasi. 5. Faktor sistem pengendalian manajemen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen adalah 1. Ukuran dan penyebaran enterprise. Perbedaan ukuran dan tingkat penyebaran perusahaan bisa menjadi faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Karena penerapannya dalam perusahaan besar tentu berbeda dengan perusahaan kecil. Perbedaan ini akan menentukan isi, sifat, dan tujuan sistem pengendalian manajemen di perusahaan tersebut. 2. Struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Faktor struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi sangat mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen. Struktur organisasi membawa dampak dalam pengambilan keputusan dan pengawasan operasional perusahaan. Sedangkan tingkat delegasi dan desentralisasi dalam suatu perusahaan harus disesuaikan dengan tantangan lingkungan yang berubah dan kemungkinan hadirnya peluang. Contoh sistem pengendalian manajemen karena faktor ini yaitu struktur atau filosofi manajemen dari State Bank of India pasti berbeda dengan negara trading corporation. Perbedaan rancangan pengendalian manajemen antara Allianz dengan Jiwasraya juga merupakan contoh sistem pengendalian manajemen karena faktor struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. 3. Sifat dan pembagian operasi. Sifat dan pembagian operasi suatu perusahaan juga mempengaruhi sistem pengendalian manajemen karena dalam implementasinya hal tersebut mempengaruhi perusahaan untuk membuat strategi atau mengambil keputusan yang tepat. Contoh sistem pengendalian manajemen yang dipengaruhi oleh sifat dan pembagian operasi yaitu perusahaan produk herbal yang memiliki banyak jenis produk, maka perancangan dan implementasi sistem harus dilihat apakah dapat dibuat berdasarkan produk atau tidak. 4. Jenis pusat tanggung jawab. Berbagai pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan memerlukan sistem pengendalian manajemen yang berbeda. Hal itu untuk menentukan apakah performa pusat tanggung jawab harus diukur berdasarkan dari biaya atau laba suatu investasi, tergantung pada jenis pusat tanggung jawab.